Nah, terkait dengan cara penilaiannya, itu ada 14 kriteria. Ini nanti dinilainya bersifat kuantitatif berdasarkan jumlah angka atau poin dari kriteria itu, atau kualitatif berdasarkan eviden atau dokumen yang dikirimkan, atau bagaimana. Integritas seperti apa sih yang harus diperlihatkan oleh seorang sekretaris dikaitkan dengan jiwa kepemimpinannya itu, lalu tolak ukurnya konkretnya seperti apa sih. Nah, di lain pihak juga terkait dengan berintegritas, kemudian dalam kepemimpinannya, akhlak, cepat tanggap, dan inovatif juga kan dalam surat 1174 juga dibicarakan dengan adanya surat pernyataan dari pimpinan. Dalam hal ini mungkin ketua pengadilan. Betul. Ini bagaimana tim penilai dalam hal ini Ditjen Badilum ya, untuk melakukan atau memverifikasi surat pernyataan itu. Jadi kalau bisa dikatakan secara singkatnya benar apa enggak, atau hanya cuma pro forma saja. Iya, betul. Iya. Tadi sebutkan juga dalam evidennya adalah peran sekretaris dalam hal ini support unit adalah menyediakan sarana prasarana ya, mendukung untuk pelayanan kepada masyarakat dan pengadilan. Nah, untuk sarana prasarana seperti apa sih yang diharapkan telah dipenuhi oleh calon pemenang role model sekretaris ini di satkernya? Satpras apa? Standarnya seperti apa sih? Ini supaya menarik ya Sobat Podium. Nah, tentu menjadi juga magnet atau daya tarik semangat yang mengikuti pemilihan role model sekretaris ini. Saya sikat tadi pertanyaannya, ada nggak sih rewardnya kalau yang buat menang itu? Ada manfaatnya atau dia buat karir dia bagaimana? Podium Podcast Ditjen Badilum. Sobat Podium, kali ini kita bincang-bincang bersama Bapak Kurnia Aris Sulaksono, SE, SH, M.Hum. Beliau adalah Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Umum. Bincang-bincang kita kali ini adalah mengulas tentang role model sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan satuan kerja yang berada di bawahnya beserta dengan penilaiannya. Oke. Mengapa ini perlu kita bahas? Kita perlu ulas, mengingat peran sekretariatan sebagai supporting unit dalam mensukseskan peningkatan kinerja pada tupoksi badan peradilan, terutama di Satker. Dalam hal ini meningkatkan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga teknis terhadap masyarakat pengguna layanan pengadilan. Nah, seperti kita tahu, di awal tahun, pada tanggal 19 April 2024, dalam pengumumannya, Bapak Dirjen Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan surat nomor 1174 tahun 2024 ya, tentang penilaian role model sekretaris pada satuan kerja di lingkungan Badan Peradilan Umum tahun 2024 ini. Terkait dengan penilaian role model sekretaris tersebut, apa yang menginisiasi Ditjen Badilum sehingga akhirnya melakukan penilaian terhadap role model sekretaris di seluruh satuan kerjanya? Oke, baik. Silakan. Terima kasih, Mas host yang pada siang ini telah melakukan wawancara pada kegiatan podium di Badilum. Sebelum kita mulai, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan terkait masalah role model di lingkungan sekretaris. Ya, seperti kita ketahui bahwa sebelumnya di
Ditjen Badilum itu kan sudah pernah mengeluarkan terkait masalah role model ya. Itu di peraturan nomor 2093 ya, 2093 Ditjen Badilum. Nah, di situ menyebutkan untuk role model di setiap kesatuan itu mulai dari panitra, hakim, jurusita dan jajaran ke bawahnya. Nah, tentunya dalam kegiatan ini perlu kita support juga di lingkungan sekretariatan bahwa selama ini kita melihat bahwa di lingkungan sekretaris itu belum optimal di dalam melakukan tupoksinya, sehingga kami mendasarkan pada aturan tersebut ya, dan juga dorongan dari rekan-rekan dari sekretaris itu kita mencoba untuk membuat semacam kegiatan pemilihan role model untuk para sekretaris, khususnya di sekretaris tingkat banding, pengadaan kelas 1A khusus, kelas 1A, 1B, dan kelas 2 gitu. Nah, berangkat dari situ makanya kita mencoba untuk melaksanakan kegiatan tersebut agar nantinya bisa menjadi motivasi bagi para sekretaris di daerah itu dalam melaksanakan tugas sehari-hari gitu. Kita berharap dengan pemberian reward tersebut bisa memotivasi mereka untuk lebih memacu lagi dalam pekerjaan rutinitas mereka sehari-hari, kayak gitu. Terkait dengan pemilihan tersebut, apakah kriteria ataupun pedoman yang sudah dicantumkan atau sudah disebutkan ya di dalam SK Ditjen Badilum dalam suratnya nomor 293 tahun 2022 tersebut menjadi acuan juga, menjadi pedoman juga? Oh iya, iya, tentunya itu menjadi pedoman kita di dalam melaksanakan pemilihan role model itu. Nah, dengan dasarnya itu, maka kita ngebentuk lagi turunannya untuk lebih spesifik lagi, yaitu terkait dengan pemilihan role model para sekretaris itu dengan 1174 tahun 2024. Nah, itu kita laksanakan dari pelaksanaan dari bulan April sampai dengan bulan Agustus ini, kayak gitu, ya. Kalau saya membaca ya di surat, di pengumuman yang merupakan turunan di 1174 itu, 2024 itu ada 14 kriteria betul itu dicantumkan. Ya. Apakah 14 kriteria itu merupakan urutan yang menunjukkan skala prioritas atau hanya acak atau semuanya wajib dipenuhi atau bagaimana? Iya, baik, terima kasih. Jadi memang dalam penentuan kriteria itu yang sebanyak 14 itu tentunya banyak pertimbangan-pertimbangan yang kita pikirkan di situ ya. Yang pasti di dalam melaksanakan itu untuk integritas dan jiwa kepemimpinan itu menjadi prioritas bagi kami. Kayak gitu. Kami ingin bisa membentuk karakter para sekretaris itu yang mempunyai jiwa integritas dan mempunyai jiwa kepemimpinan di satkernya mereka. Jadi jangan sampai mereka merasa menjadi orang nomor 2 di satuan kerjanya. Kita berkeinginan bahwa para sekretaris itu bisa maju ke depan bersama para ketua, panitra, dan sekretaris dan sebagainya. Begitu. Betul sekali itu ininya. Memang kita mengapresiasi ya, betul terhadap inovasi penilaian ini. Ya. Nah, terkait dengan cara penilaiannya, itu ada 14 kriteria. Ini nanti dinilainya bersifat kuantitatif berdasarkan jumlah angka ke poin dari kriteria itu, atau kualitatif berdasarkan eviden atau dokumen yang dikirimkan, atau bagaimana? Jadi dari 14 kriteria itu kita menilai dalam 3 tahap. Ya, satu terkait masalah administrasi. Ya, administrasi itu kami berikan nilai sebanyak 20%. Nah, evidennya terkait masalah administrasi itu banyak sekali. Yang pasti itu terkait masalah money dan materi, yaitu SDM, terus masalah perencanaan keuangan beserta sarana dan prasarana, serta dokumen-dokumen lain yang kita perlukan. Yang kedua itu kita melakukan kuisis. Kuisis yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada calon role model. Nah, itu kuisis itu terdiri dari beberapa pertanyaan terkait juga yang tadi kami sampaikan, masalah sarana, prasarana, SDM, terus juga masalah perencanaan keuangan itu kita berikan di situ. Nah, itu kita berikan poin sebesar 30%. Nah, nilai yang sangat tinggi itu terkait masalah wawancara. Nah, di situ akan terlihat dari bagaimana
dia cara penyampaiannya, bagaimana dia punya motivasi, bagaimana dia mempunyai rencana-rencana ke depan di situ. Nah, itu menjadi peran kita yang cukup tinggi di situ. Lebih lanjut, menarik tadi saya sempat mendengar ada kriteria tadi disebutkan juga oleh Pak Ses, berintegritas dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Nah, integritas seperti apa sih yang harus diperlihatkan oleh seorang sekretaris dikaitkan dengan jiwa kepemimpinannya itu? Lalu tolak ukurnya konkretnya seperti apa sih? Iya, baik, terima kasih, Mas. Jadi memang pengertian dari integritas itu kan kejujuran. Jadi antara apa yang diucapkan dengan akan dilakukan itu harus sesuai dengan apa yang dia kerjakan, sehingga itu akan bisa menjadi acuan bagi seorang pemimpin di dalam melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari dan menjadi contoh teladan bagi bawahannya bahwa apa yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan aturan dan tupoksinya, kayak gitu. Tadi agak sempat terlewat, belum sempat diulas secara spesifik terkait dengan 14 kriteria tadi. Itu akumulatif atau ada yang bisa dipenuhi atau tidak, atau ada yang wajib harus ada, atau memang tidak ada pengecualian? Semua 14-nya itu? Semuanya ya? Ya, jadi sekedar informasi juga bahwa di dalam penilaian ini kami itu tidak mendasarkan kepada persyaratan di suatu satker itu maupun di PT. PT itu harus mengirim sejumlah sekretaris tertentu. Maksudnya sebagai contoh di PT A gitu harus mengirim sebanyak 5. Itu terdiri dari satu sekretaris PT, sekretaris kelas 1A khusus, kelas 1B maupun kelas 2 gitu. Nah, itu kami hilangkan untuk kriteria tersebut. Jadi kami mencoba untuk membebaskan kepada sekretaris itu di kelas 2 maupun yang lainnya untuk bisa mereka mengusulkan diri sendiri. Jadi kami berharap dengan adanya kebebasan mereka untuk mengusulkan itu, sehingga kami bisa tahu melihat sampai sejauh mana mereka bisa mau untuk merubah ataupun maju untuk sekretaris. Itu. Jadi tidak ada pembatasan berdasarkan kelas ya? Nggak ada. Ya PT silakan. Silakan. Mau kelas 2-nya ada 10, mau semuanya maju. Boleh. Silakan. Oke. Berbeda dengan di award itu kan untuk kelas 1 berapa, ya, kuotanya ada ya. Betul, kan? Betul. Berapa, ya. Berapa. Betul. Ya, betul. Ya. Jadi setelah kita melakukan kebebasan itu ternyata dari 416 satker itu tidak semuanya mengajukan diri untuk mengikuti itu. Apakah ini memang mereka masih ada kebingungan terhadap mengikuti ini atau memang dari mereka tidak ada inisiatif. Tapi saya berpikir sedikit ataupun banyak kegiatan ini harus kita jalankan. Gitu. Jadi, ya. Sobat Podium ya, seperti yang dijelasin oleh Pak Ses tadi, kita berharap berarti di tahun depan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi ya, iya. Betul. Gitu. Ya. Jadi sempat disebutkan ada 150-an ya, 130. Apanya? Yang peserta yang ikut? Ya, 130. 130. Dari 416 satker ya. Untuk pertama ini sudah ya. Lumayan ya. Betul. Lumayan, ya. Dari 130 satker yang mendaftar, tadi disebutkan bahwa dari 14 kriteria itu kita memang benar-benar sangat selektif sekali untuk menyeleksi administrasi tersebut. Sehingga dari 130 itu hanya 40 sekretaris yang bisa mengikuti tahap selanjutnya. Gitu. Mungkin juga dengan adanya podium ini kita bisa lebih disosialisasikan sehingga lebih menarik juga minat buat rekan-rekan sekretaris ya, PD dan semangat ya, ikut, semangat ya, menunjukkan juga kapabilitas dan kompetensinya, kinerjanya sehingga bisa memperoleh penilaian role model sekretaris terbaik di Badilum. Ya. Ya, ini di kriterianya ada yang cukup menarik buat saya, seperti cepat tanggap dan proaktif. Disebutkan. Nah, ini yang dimaksud cepat tanggap dan proaktif dalam tugas sekretariatan ini, kalau menurut Pak Ses ini seperti apa sih? Iya, jadi kan kalau kita selama ini kita ketahui ya, Mas, bahwa ketika seorang sudah duduk di suatu tempat itu kan, bahwa dia yang penting sudah menjalankan tupoksinya.
kayak gitu kan. Nah, yang kita harapkan tuh tidak kayak begitu gitu. Artinya apa? Bahwa ketika ada suatu permasalahan ataupun ketika ada suatu kegiatan itu, mereka harus benar cepet-cepet bisa merespon dan proaktif terhadap suatu kegiatan, jangan menunggu perintah dari atasan maupun dengan satker, ya kan, kayak gitu. Jadi kita berharap bahwa bisa dia memberikan inovasi, perubahan maupun hal-hal yang lainnya, sehingga itu yang jadi maksud dari kita, dia cepat tanggap dan proaktif gitu. Jangan ketika mohon maaf ada suatu kegiatan ini para sekretaris sering kali tidak bisa maksimal optimal di dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Padahal melaksanakan suatu kegiatan itu tidak akan berhasil tanpa dukungan dari para sekretaris. Itulah yang kita harapkan di situ, mereka bisa proaktif, cepat dan tanggap itu terhadap keinginan dari organisasi maupun dengan pimpinan kayak gitu. Baik, baik. Ini memang pesan tadi Pak Ses sangat penting. Iya. Pesan ini. Iya. Jadi memang mudah-mudahan kedepannya sekretaris bisa lebih tanggap dan proaktif ya. Betul. Pastinya ini di era saat ini, terutama di era digital lagi. Betul. Ya. Harus melek IT. Nah, betul kali. Ini kalau dikaitkan dengan cepat tanggap proaktif, ada juga kriteria terkait dengan peran aktifnya itu di bidang kesehatan terkait dengan mendukung program Mahkamah Agung ya, dalam hal ini dalam JETI misalnya, atau di Badilun itu ampuh, ya kan? Sedangkan kita tahu sekretariat adalah berperan penting dalam dokumen kontrol. Iya, betul. Ini. Inovatif yang disebutkan tadi juga oleh Pak Ses ini, apakah termasuk hal yang harus dan itu sangat penting untuk mendukung adanya peran kesekretariatan dalam mensukseskan program-program Mahkamah Agung? Itu seperti apa ya? Contohnya mungkin menyediakan dokumen kontrol yang lebih inovatif ya, lebih elektronik, bisa cepat tersedia tanpa seperti harus yang model konvensional yang hard copy ya, dengan sistem IT sekarang lebih modern lah sih. Betul. Seperti itu, bagaimana harapan dari Pak Ses? Iya, jadi kita harus menyadari bahwa setiap suatu pekerjaan itu tidak terlepas dari suatu masalah, Mas. Nah, permasalahan ini tentunya harus bisa ditanggapi secara positif oleh para sekretaris itu untuk dapat bisa diselesaikan, ya kan? Bagaimana caranya? Dia para sekretaris harus bisa memberikan inovasi terhadap penyelesaian permasalahan itu. Jadi jangan diidentikan bahwa inovasi itu harus berkaitan dengan aplikasi, tidak. Tapi inovasi itu juga bisa berkaitan dengan bagaimana bisa menyelesaikan suatu permasalahan itu, entah itu bagaimana bisa itu selesai dan waktu cepat ataupun dengan cara yang lebih singkat dan positif. Nah, itu saya berpikir bahwa itu merupakan suatu inovasi bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan cepat, tepat dan sesuai dengan harapan. Itu pengertian kami mengenai inovasi itu, ya gitu. Baik. Bagaimana tim menilai bisa melihat atau memberikan penilaian terhadap inovasi itu? Eviden apa yang harus disediakan oleh para sekretaris ini untuk bisa dinilai terkait dengan poin itu? Oh iya, baik. Oke, terhadap poin yang dapat kita nilai tersebut, yaitu ketika suatu pekerjaan di bagian teknis maupun bagian-bagian lain itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tupoksi yang sudah ada, kayak gitu. Ketika suatu pekerjaan itu mandek atau macet terhubung dengan sarpras dan lain sebagainya, itu kami anggap itu merupakan suatu kegagalan dari suatu pekerjaan dari para sekretaris. Tapi ketika pekerjaan dari money material maupun teknis lainnya bisa berjalan dengan lancar, nah itu yang menjadi penilaian kami bahwa itu dia sudah berhasil gitu dalam melaksanakan. Itulah yang eviden yang bisa dilihat ya. Iya. Menilai salah satu halnya. Iya. Nah, di lain pihak juga terkait dengan berintegritas, kemudian dalam kepemimpinannya, akhlak, cepat tanggap dan inovatif juga kan dalam surat 1174 juga disyaratkan dengan adanya surat pernyataan dari pimpinan. Dalam hal ini mungkin ketua pengadilan. Betul. Ini bagaimana tim penilai dalam hal ini di Jen Badilung ya, untuk melakukan atau memverifikasi surat pernyataan itu. Jadi kalau bisa dikatakan secara singkatnya,
benar apa enggak, atau hanya cuma pro forma saja? Iya, betul. Iya. Kami tentunya itu merupakan suatu syarat di dalam pemenuhan 14 kriteria itu, yaitu surat perencanaan dari para pimpinan di Satker tersebut. Namun, kami juga tidak begitu saja menyetujui bahwa itu persyaratan yang harus kita penuhi. Kami juga minta juga data dari Bawas. Kita melakukan clearance terhadap para sekretaris itu yang melakukan mengikuti role model tersebut. Dari bawah sudah kita minta clearance. Yang kedua, kita juga meminta rekam jejak di bagian Biro Kepegawaian. Jadi dalam rangka pemilihan role model ini, kami di Jen Badilum tidak hanya terlibat sendiri, kami juga melibatkan dari Bawas, rekan-rekan dari Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan, dan Biro Perlengkapan. Jadi semua kita libatkan semua. Jadi semua mata semua akan melihat dari para sekretaris tersebut. Kayak gitu. Biasa. Malah hampir persis seperti fit and proper test. Iya, lebih kurang gitu. Iya, ada kerja. Iya. Baik. Ya, tadi sebutkan juga dalam evidennya adalah peran sekretaris dalam hal ini sport ini adalah menyediakan sarana prasarana ya, mendukung untuk pelayanan kepada masyarakat dan pengadilan. Nah, untuk sarana prasarana seperti apa sih yang diharapkan telah dipenuhi oleh calon pemenang role model sekretaris ini di satkernya? Satpras apa? Standarnya seperti apa sih? Oh iya, baik. Seperti kita ketahui bahwa di Satker itu kan memberikan pelayanan para pencari keadilan gitu, para pencari umum maupun para pencari keadilan yang disabilitas kayak gitu kan, dan juga bahwa di Jen Badilum juga sudah mengeluarkan standar mengenai pelayanan pada pengadilan ya kan, semuanya itu sudah diatur. Nah, kita berharap dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Jen Badilum, semua ada standarnya yang dikeluarkan tersebut, kita berharap bahwa para sekretaris itu bisa mendukung dan mensupport terhadap pelayanan tersebut terkait masalah sarpras yang sudah ada gitu. Kami meminta kepada para sekretaris itu tidak hanya berpangku kepada DIPA saja, tapi dia bisa melakukan koordinasi kepada pihak eksternal maupun di internal. Eksternal mungkin dia bisa berkoordinasi dengan Forkominda, ya kan, minta support dukungan terkait masalah sarpras yang bisa didukung, maupun dengan internal mungkin dia bisa berkoordinasi dengan Biro Perencanaan maupun dengan Perlengkapan untuk mendukung sarana prasarana pelayanan pengadilan. Gitu, ya. Menarik juga dengan eksternal dan internal. Iya, betul. Nah, untuk penilaian role model itu sendiri, sekretaris ya, ini. Tadi seperti diungkapkan oleh Pak Ses, adanya wawancara. Berarti selain eviden yang dikirimkan melalui link yang sesuai dengan surat itu, ada tahapan wawancara. Betul. Selain itu tahapan apa lagi? Dari ngirim eviden, wawancara, terus kuisis tadi ya? Kuisis, ya. Ada tiga tahapan. Betul. Keluar pengumuman. Iya, betul. Nah, dalam pengumuman itu, di dalam role model itu kami tidak menentukan juara 1, juara 2, dan juara 3, tidak. Tapi kami memberikan yang terbaik untuk 5 maupun 3. Oh, diambil 5 atau 3 yang terbaik? Yang terbaik itu. Tidak ada juara 1, juara 2, 3, itu nggak ada. Kalau ada 3, berarti 3 itu yang terbaik. 3 yang terbaik. 5 itu yang terbaik. Betul. Iya. Kenapa nggak di 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4, 5 itu? Iya, saya berpikir semua ketika mereka sudah masuk 3 besar itulah yang terbaik gitu. Iya. Dalam kuesioner wawancara itu berarti kalau saya melihat ya tahapannya, eviden, wawancara, kuesioner, kurang lebih hampir mirip aja dengan fit and proper test. Lebih kurang kayak gitu. Kami berkaca kepada sana juga. Oh, begitu. Iya. Nanti sambil seiring berjalannya waktu, nanti kami akan menyampaikan hasilnya tersebut kepada Pak Sekma. Kami juga menginformasikan kepada Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian dan Perlengkapan. Kami juga meminta masukan apalagi terhadap pelaksanaan ini. Mungkin nanti ada hal-hal yang perlu diberikan masukan kepada kami. Kami siap dengan secara terbuka untuk menerima masukan menjadi yang lebih baik. Gitu ya. Kalau sudah nanti ditentukan pengumuman 3 atau 5, apakah ada kewajiban buat 3 atau 5 pemenang model itu untuk mensosialisasikannya atau membuat pola kerja atau membuat agenda kerja, program kerja dalam hal ini untuk merubah pola pikir dan budaya kerja sebagaimana yang ada di dalam Ampuh dan Pembangunan JETI? Iya. Bagaimana itu? Ya, mungkin untuk sementara dia bisa mensosialisasikan hasil dari
rewardnya itu kepada satuan yang di bawahnya dulu. Nanti sambil berjalannya waktu bagaimana baiknya nanti akan kita pertimbangan kembali kayak gitu. Memang ada kewajiban dia untuk buat program kerja ya terhadap apa yang sudah dia raih itu. Dan nanti menularkannya itu kan pada menginfluence kepada para bawahannya dan lingkungan sekitarnya dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi ataupun menjadi contoh role model, panutan. Ya. Nah, tadi saya sebutkan mengenai reward dan lain sebagainya di dalam merit system sesuai dengan undang-undang ASN dan Permenpan yang ada. Ini supaya menarik ya sobat podium. Nah, tentu menjadi juga magnet atau daya tarik semangat yang mengikuti pemilihan role model sekretaris ini. Saya sikat tadi pertanyaannya, ada nggak sih rewardnya kalau yang buat menang itu? Ada manfaatnya atau dia buat karir dia bagaimana? Oh ada, tentunya ada. Jadi kita membuat ini tidak hanya sekedar untuk tren-trenan bahwa ini ada role model sekretaris, ada role model kepanitraan, ada role model hakim dan sebagainya. Tentunya ada. Nah itu sudah kita pikirkan, nanti rewardnya itu akan disampaikan pada saat nanti acara Abinaya Upangga kita sampaikan di sana, dan juga ini tentunya akan menjadi referensi bagi para sekretaris itu ketika akan mengembangkan karir sebagai pola mutasi mereka gitu. Setidaknya dengan adanya rekam jejak yang sudah kita sharing ini menjadi dasar mereka untuk mutasi ke berikutnya menjadi yang lebih baik kayak gitu. Berarti kegiatan pemilihan role model ini yang dilakukan oleh Badilum juga mendapat dalam tanda kutip restu atau pengawasan atau menjadi bahan masukan juga buat dalam hal ini Sekma di badan di Kesekretariatan Mahkamah Agung. Oh iya tentunya kayak gitu. Nanti akan kita rekomendasikan bahwa nama-nama ini merupakan nama-nama yang bisa direkomendasikan untuk ke tempat yang lebih baik bagi dia untuk pengembangan karirnya kayak gitu ya. Untuk pemilihan ini tentunya yang perlu ditegaskan adalah kontinuitasnya, berkelanjutan. Gitu. Di tahun depan akan ada terus, dan tahun-tahun berikutnya terus ada, karena itu untuk memacu mereka untuk di dalam melaksanakan tugas sehari-hari kayak gitu. Karena ketika kita melakukan pemilihan tentu ada reward dan juga ada penilaian tersendiri bagi mereka ya kan, bahwa kegiatan ini merupakan bukan kegiatan yang hanya sekedar untuk mengikuti tren, tidak, tapi ini merupakan saringan bagi mereka bahwa apa yang mereka dapati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk jenjang karir mereka berikutnya. Berarti tentunya ada kelebihannya dari yang menjadi terbaik role model ini dalam rekam jejak karirnya masing-masing tentunya. Sehingga mungkin di era manajemen talent sekarang, talent pool sesuai dengan Permenpan yang ada, jadi pertimbangan dari atasan pimpinan Mahkamah Agung ya dalam penempatan berikutnya ya, gitu ya. Ya betul. Rencananya ataupun memang garis besarnya kan seperti itu nanti. Iya, itu menjadi rekomendasinya dia kepada Biro Kepegawaian sebagai mutasi sekretariatan. Nah ini di lain pihak. Apabila kedepannya yang sudah terpilih menjadi role model terbaik tersebut di Badilum, ternyata suatu saat naudzubillah didalik ya, jangan sampai terjadi. Kalau tahu yang bersangkutan mendapatkan puktis, ini bagaimana ini? Ya tentunya itu akan kita evaluasi ya Mas ya. Ya harus kita evaluasi. Kalau memang itu puktisnya itu memang sudah dirasakan berat, itu tentunya akan ada pencabutan untuk role modelnya dia kayak gitu. Iya. Mudah-mudahan tidak ya. Gitu. Tadi di awal sempat Mas Kes juga menjelaskan mengenai penilaian faktor kerjasama yang bersangkutan baik internal maupun eksternal. Ada spesifik mungkin contoh kerjasama yang eksternal itu yang tadi seperti kilas internal dengan biro terkait eksternal dengan Forkopimda. Tapi kalau lebih spesifik lagi mungkin terkait dengan Sarpras ya, kerjasamanya. Yang di luar Sarpras itu apakah dimungkinkan atau gimana?
Iya. Terbatas lah gitu. Iya. Jadi yang pasti untuk para sekretaris ini kan tidak bisa lepas dari SDM, perencanaan keuangan, serta sarpras yang sudah ada. Nah, biasanya di dalam pemenuhan tersebut itu sering mengalami kendala dan hambatan di dalam pemenuhan itu semuanya. Nah, tentunya diperlukan seorang sekretaris itu mempunyai inovasi yang bisa melakukan kerjasama di eksternal maupun dengan internal. Bagaimana caranya bisa memenuhi tersebut, ya kan? Sebagai contoh bahwa kita tidak pungkiri bahwa untuk pemenuhan alokasi anggaran untuk pembangunan sarpras itu sangat minim sekali, kayak gitu kan. Nah, ini dituntut dari seorang sekretaris bisa melakukan kerjasama mungkin dengan pihak eksternal, mungkin dengan Forkominda, bisa mohon bantuan untuk masalah sarpras yang mungkin bisa dibantu. Terus yang kedua mungkin dengan pihak bank yang ada koordinasinya, mungkin bisa minta bantuan dari tersebut, sehingga nantinya itu bisa memberikan kemudahan bagi Satker untuk bisa mengembangkan pelayanan peradilan yang ada di Satkernya tersebut. Nah, sedangkan di pihak internalnya itu diharapkan para sekretaris itu bisa bekerja sama dengan bagian teknis. Seperti kita ketahui bahwa mungkin selama ini ada ya mungkin beberapa yang kurang adanya kerjasama yang bagus antara sekretariatan dengan teknis. Nah, dengan tidak adanya kerjasama yang bagus tersebut kan tentunya akan menghambat di dalam pelaksanaan tupoksi maupun pelayanan dari peradilan kayak gitu. Nah, kita harapkan bahwa dengan adanya kerjasama di internal tersebut, diharapkan para sekretaris bisa lebih memajukan lagi pekerjaannya di internalnya Satker tersebut kayak gitu. Terkait dengan hibah ya sesuai dengan peraturan. Hibah. Pemda atau Pemko berarti kan sesuai dengan persetujuan dari DPRD, dan penganggaran. Dan itu memang tidak dimungkinkan karena uang negara digunakan untuk pelayanan juga. Ya, betul. Pada masyarakat di daerahnya ya. Itu. Seperti itu. Baik. Terkait dengan pemenang itu nanti, apakah setiap tahun atau ada berkala akan dilakukan monef terhadap mereka? Terhadap para pemenang yang role model ini? Oh iya, ada. Kebetulan memang kita kan untuk terkait masalah monef ini banyak sekali di Jenbadilum ya, monef terkait masalah ampuh, monef masalah perencanaan keuangan, monef di tenaga tank dan sebagainya. Nah, biasanya monefnya tersebut nanti kita tempelkan di kegiatan tersebut. Kita akan memantau dari para aktivitas dari sekretaris itu yang sudah memperoleh reward tersebut, ya kan. Nah, tentunya reward dan monitoring ini sebagai pagar dari mereka agar mereka tidak keluar dari koridor dari pekerjaannya tersebut. Kendor ya. Iya. Yang sudah diperoleh ya, tentunya harapannya malah ditingkatkan. Iya, betul. Bukan menurun malah. Betul, iya. Baik. Ini pertanyaan yang penting ini. Kapan nih rencana di Jenbadilum ini mau mengumumkan pemenangnya role model sekretaris ini? Insya Allah nanti diberikan berbarengan dengan penyerahan role model panitera, hakim dan sekretaris di pertengahan November paling cepat di kegiatan Abinaya Upangga. Sekalian itu kita sampaikan kayak gitu. Nanti kalau sesuai dengan sekuensnya ya, di tahun depan nanti dimulai lagi. Diumumkan lagi dengan waktu berapa bulan untuk penilaian dan diumumkan di akhir tahun lagi. Betul, iya. Ini setelah proses pemilihan ini terus selesai dilakukan, ini kalau akses ya boleh berharap atau motivasi apa yang bisa diberikan kepada para sekretaris di lingkungan di Jenbadilum ya, buat Jenbadilum dan saat kerja ini, apa ini? Ada quote atau ada closing statement apa ini? Secara umum yang tentunya buat para sekretaris juga menjadi satu penyemangat ya. Motivasi gitu ya. Iya, baik. Oke, jadi saya bermohon dan berharap kepada para sekretaris seluruhnya, yakinlah bahwa teman-teman sekalian di lingkup sekretaris itu merupakan satu bagian yang tidak bisa dilepas dari hakim, panitera dan jurusita, karena kalian merupakan satu bagian
yang bisa mendorong Satker untuk bisa lebih maju ke depannya lagi, kayak gitu. Gitu ya. Kita Sobat Podium, kita semuanya satu keluarga besar ya, saling mendukung untuk kemajuan Badan Peradilan, untuk mencapai visi dan misi Mahkamah Agung. Betul. Betul kan? Ya. Baik. Saya kira bincang-bincang kali ini sangat produktif dan sangat bermanfaat ya buat rekan-rekan semua Sobat Podium, terutama para sekretaris. Betul. Terima kasih Pak Ses atas ulasannya. Semoga ini menjadi juga pendorong juga buat para sekretaris untuk tersemangat ya meningkatkan kinerja. Sebelum saya tutup tema kita kali ini, boleh saya berpantun dulu? Boleh. Pergi lihat ondel-ondel di Bugis. Bagus. Agus membawa rotan dan papan untuk dibawa pulang. Menjadi role model sekretaris harus bisa membawa perubahan dan kemajuan Badan Peradilan. Amin. Luar biasa. Oke. Baik Sobat Podium, demikian bincang-bincang kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya, pada edisi Podium lainnya terkait dengan pembahasan kebijakan Mahkamah Agung maupun Badan Peradilan Umum yang lainnya. Salam integritas.